Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam kita sanjung-sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus SSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fase Gerak GC dan HPLC. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Saya Eka Fitri Novianti selaku moderator pada presentasi kali ini, dan teman-teman saya Taskia Tusafa dan Gina Fatia Humaira. Baiklah, pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan 3 subbab, yaitu kromatografi, gas kromatografi, dan high performance liquid kromatografi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada subbab yang pertama, yaitu kromatografi. Kromatografi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dari suatu campuran berdasarkan perbedaan distribusi atau migrasi dari masing-masing komponen tersebut. Yang dilakukan antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pada proses ini, campuran yang ingin dipisahkan dibawa oleh fase gerak melewati fase diam. Setiap komponen di dalam campuran tersebut akan memiliki afinitas yang berbeda terhadap fase diam dan fase geraknya. Sehingga komponen-komponen di dalam campuran akan terpisah berdasarkan perbedaan afinitas ini yang kemudian dapat diidentifikasi dan dianalisis secara terpisah. Kromatografi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik fase gerak, fase diam, dan mekanisme pemisahannya. Berdasarkan fase gerak, kromatografi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu kromatografi cair, kromatografi gas, kromatografi adsorpsi, dan kromatografi partisi. Berdasarkan fase diamnya, kromatografi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu kromatografi kolom, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi kertas. Berdasarkan mekanisme pemisahannya, kromatografi dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu kromatografi pertukaran ion dan kromatografi gel. Baik, kita masuk kepada pembahasan subbab kedua, yaitu mengenai gas kromatografi. Gas kromatografi atau kromatografi gas ini merupakan teknik pemisahan dengan fase geraknya berupa gas inert atau gas mulia. Sementara itu, fase diamnya ialah kolom yang terbuat dari pipa kaca atau logam dan berisi lapisan tipis cairan atau polimer yang menempel pada permukaan di dalam kolom. Pemisahan senyawa ini terjadi karena adanya perbedaan kesesuaian kepolaran antara senyawa-senyawa yang terkandung di dalam sampel dengan bahan yang terdapat di dalam fase diam, yaitu kolom. Nah, kromatografi gas ini memiliki beberapa fungsi dan kegunaan penting dalam pengaplikasiannya. Antara lain ialah sebagai berikut. 1. Dapat mengevaluasi tingkat kemurnian dari suatu senyawa kompleks. Yang kedua, dapat memisahkan berbagai komponen yang terdapat di dalam suatu campuran. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi jenis-jenis senyawa organik yang bersifat volatil. Dan yang terakhir, dapat menentukan komposisi dari komponen kimia di dalam suatu sampel campuran. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina Fatia. Kepada Gina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Eka Fitri yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Jadi, selanjutnya yang itu ada prinsip kerja dari gas kromatografi. Jadi yang pertama, komponen pada gas kromatografi itu ada karier gas atau gas pembawa yang dimana merupakan fase gerak yang akan membawa sampel ke dalam kolom. Kemudian gas pembawa ini akan diatur alirannya oleh flow controller sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada sampel injection, yaitu tempat di mana sampel cairan diinjeksikan, di mana sampel tersebut nantinya akan diuapkan.
Kemudian ada kolom oven yang merupakan fase diam atau tempat terjadinya pemisahan. Di mana di dalam kolom oven ini suhu sampel akan dinaik turunkan sampai material sampel menguap. Kemudian ada detektor yang mendeteksi atau menangkap sinyal yang akan diterjemahkan melalui diagram. Dan yang terakhir ada recorder yang berfungsi menampilkan data hasil analisa sampel. Next. Selanjutnya ada fase gerak gas kromatografi. Jadi fase gerak ini biasa disebut dengan gas pembawa. Jadi ada syarat untuk suatu fase gerak, yaitu bersifat inert, supaya dia tidak berinteraksi dengan sampel dan juga tidak boleh mengandung banyak uap air dan gas oksigen. Fase gerak yang biasa digunakan dalam gizi adalah gas inert seperti nitrogen, helium, hidrogen, dan argon. Next. Kemudian ada mekanisme kerja fase gerak gas kromatografi. Jadi fase gerak tadi yang berupa atau gas pembawa akan dialirkan melalui pipa dan akan diatur alirannya oleh flow controller. Kemudian gas pembawa ini akan membawa sampel yang diinjeksikan dari sampel injection ke kolom oven atau tempat terjadinya pemisahan. Next. Selanjutnya, kelebihan dari gas kromatografi. Jadi, kelebihan dari analisis menggunakan gas kromatografi yang pertama adalah waktu analisisnya singkat dan memiliki ketajaman pemisahan. Yang kedua, dapat menggunakan kolom lebih panjang untuk menghasilkan efisiensi pemisahan yang tinggi. Yang ketiga, gas mempunyai viskositas yang rendah. Yang keempat, kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung cepat, sehingga analisis relatif cepat dan sensitivitasnya tinggi. Yang terakhir, pemakaian fase cair memungkinkan kita untuk memilih dari sejumlah fase diam yang sangat beragam yang akan memisahkan hampir segala macam campuran. Next. Selanjutnya adalah kekurangan analisis dengan menggunakan kromatografi gas. Yang pertama, teknik kromatografi gas itu terbatas, hanya untuk zat yang mudah menguap. Yang kedua, kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Pada tingkat miligram mungkin mudah dilakukan, pada tingkat gram mungkin untuk dilakukan, tetapi pada tingkat pound atau ion sukar untuk dilakukan. Dan yang terakhir, fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Next. Selanjutnya, kegunaan gas kromatografi dalam bidang farmasi. Yang pertama, yaitu analisis sisa pelarut. Yang kedua, analisis berbagai gugus fungsi. Kemudian persentase kemurnian senyawa farmasi. Kemudian digunakan untuk analisis penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir digunakan dalam studi metabolomik. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Eka Fitri. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Gina. Baiklah, kita lanjutkan kepada presentasi pada subbab ketiga yang mengenai High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. High Performance Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis pemisahan menggunakan dua fase kerja, yaitu fase gerak yang berupa cairan dan fase diamnya yang berada di dalam kolom, yaitu berupa partikel dengan pori-pori kecil dan memiliki luas permukaan yang besar. HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi ini memiliki beberapa fungsi dan kegunaan dalam pengaplikasiannya. Antara lain ialah sebagai berikut. 1. Memisahkan berbagai komponen di dalam campuran. Yang kedua, dapat mengidentifikasi senyawa di dalam campuran kompleks. Yang ketiga, dapat menentukan konsentrasi senyawa di dalam suatu sampel. Yang keempat, mengisolasi dan memurnikan senyawa yang diinginkan. Serta yang terakhir, dapat mengkarakterisasi dan menganalisis senyawa kompleks. Baiklah,
Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tazkiyatu Safa. Kepada Safa, saya persilakan. Terima kasih kepada Eka yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari HPLC. Prinsip kerja HPLC yaitu pemisahan senyawa yang didasari pada perbedaan interaksi antara analit dengan fase gerak dan fase diamnya. Yang mana teman-teman dapat melihat pada gambar berikut, di mana pertama komponen-komponen pada HPLC yaitu ada fase gerak, kemudian dilanjutkan ada pompa, yang ketiga ada sampel injektor, yang keempat ada HPLC kolom atau fase diam, dan yang terakhir ada detektor yang mana hasilnya akan dibaca oleh kromatogram atau komputer. Saya akan merincikan satu persatu. Pertama ada fase gerak. Fase gerak ditampung dalam reservoir dan dialirkan secara terus-menerus oleh pompa. Kemudian dilanjutkan dengan menginjeksi sampel. Sampel diinjeksikan melalui injektor dan akan terbawa oleh fase gerak menuju kolom. Selanjutnya, fase diam. Fase diam pada HPLC berupa kolom, yang mana fase diam ini tempat terjadinya proses pemisahan di mana komponen sampel akan ditahan oleh fase diam, kemudian akan larut lagi oleh fase gerak yang terus-menerus dialirkan sehingga melewati kolom untuk menuju ke detektor. Selanjutnya, ada detektor dan komputer. Detektor akan mendeteksi adanya komponen sampel di dalam kolom dan menghitung kadarnya, sehingga keluar dalam bentuk kromatogram pada layar komputer. Next. Kita ketahui terdapat dua fase kerja pada HPLC, yaitu fase gerak dan fase diam. Pada fase gerak HPLC merupakan campuran pelarut yang mempunyai daya elusi dan resolusi yang baik terhadap senyawa dalam sampel. Pemisahan fase gerak dalam HPLC sangat bergantung pada sifat kimia dari analit yang akan dipisahkan, serta jenis kolom yang akan digunakan. Next. Terdapat beberapa jenis fase gerak dalam HPLC. Di antaranya yang pertama yaitu ada fase gerak isokranik, yang mana komposisi pelarut akan tetap sama selama proses pemisahan. Yang kedua ada fase gerak gradien, di mana pengaturan komposisi pelarut secara bertahap, di mana fase gerak ini memberikan komposisi pelarut yang diatur, dinaikkan atau diturunkan konsentrasinya dan kecepatannya sehingga lebih efisien untuk campuran yang kompleks dengan analit dengan beragam polaritas. Yang ketiga ada fase gerak normal, di mana fase diamnya berupa senyawa polar dan fase geraknya bersifat nonpolar, yang mana akan menyebabkan senyawa polar pada analit akan tertahan lebih lama di dalam kolom, dan fase gerak ini dimanfaatkan untuk pemisahan senyawa polar. Berbalik dengan fase gerak normal terdapat fase gerak terbalik, yang mana fase diamnya berupa nonpolar dan fase geraknya polar, yang menyebabkan senyawa nonpolar akan tertahan lebih lama dan senyawa polar akan terelusi lebih cepat. Fase gerak ini dimanfaatkan untuk pemisahan senyawa organik. Yang kelima ada fase gerak berair atau aqueous phase, di mana fase gerak ini menggunakan pelarut air atau campuran air dengan pelarut organik. Fase gerak ini dimanfaatkan untuk senyawa yang sangat polar dan larut dalam air. Yang terakhir ada fase gerak non-aqueous, di mana fase gerak berupa penggunaan pelarut organik tanpa air, yang digunakan untuk analisis senyawa yang tidak larut dalam air atau rentan terhadap hidrolisis. Next. Lanjut, kita akan membahas mekanisme kerja
pada HPLC. Berbeda dari gizi, pada HPLC fase gerak dimanfaatkan sebagai solvent, yaitu bekerja sebagai pelarut sampel yang akan dianalisis untuk dibawa melalui kolom kromatografi. Karena dia berfungsi sebagai solvent atau pelarut, maka menyebabkan terjadinya interaksi senyawa antara fase gerak dengan analit, yang mana interaksi-interaksi fase gerak berupa yang pertama, ada interaksi fase gerak dengan analit, yaitu polaritas dan kekuatan elusi dari fase gerak sangat mempengaruhi kemampuan fase gerak untuk melarutkan dan memindahkan analit. Interaksi selanjutnya yaitu interaksi fase gerak dengan fase diam, di mana senyawa fase gerak akan berinteraksi terhadap fase diam berupa adsorpsi, partisi, interaksi ion, dan interaksi hidrofobik. Yang terakhir ada interaksi fase diam dengan analit. Next. Kita ketahui bahwa setiap instrumen memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari penggunaan instrumen HPLC diantaranya yaitu HPLC membutuhkan ukuran sampel yang sangat kecil untuk analisis. Yang kedua, HPLC mempunyai resolusi yang tinggi. Yang ketiga, proses analisis menggunakan HPLC dapat berlangsung lebih cepat. Yang keempat, HPLC memiliki tekanan yang diberikan oleh fase gerak yang relatif tinggi. Dan terakhir, pengujian menggunakan HPLC dapat dimodifikasi tergantung pada tingkat kuantifikasi yang diperlukan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Next. Adapun kekurangan dari instrumen HPLC yaitu yang pertama ada masa kerja HPLC yang pendek, di mana ini sangat berkaitan dengan umur kolom atau fase diam. Yang kedua yaitu penggunaan instrumen HPLC memerlukan biaya yang besar untuk pembelian dan pembuangan pelarut dengan berkemurnian tinggi. Dan terakhir, penggunaan instrumen HPLC mengharuskan perawatan dan pemeliharaan yang tinggi. Next. Pemanfaatan instrumen HPLC di bidang farmasi antara lain yaitu sebagai penentu kadar suatu obat. Yang kedua, HPLC dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi senyawa dalam proses pengembangan obat. Dan terakhir, HPLC dimanfaatkan untuk menganalisa kemurnian bahan baku dalam sediaan farmasi. Next. Baik, sekian dari pemaparan saya kembalikan pada Eka sebagai moderator. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Tazkiatus Shafa. Dengan berakhirnya pemaparan materi oleh Tazkiatus Shafa menandakan berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, Eka Fitrinovianti, mewakili teman-teman saya yang lainnya, mengucapkan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.